Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang kelompok Jonggu yang masih berada di lantai 3. Segera, sosok Shan pun langsung turun ke arena. Kemudian, Jin Lidong bergegas ke sisi Jonggu. Lalu selanjutnya, komentator pun memulai pertandingan. Hingga pada akhirnya, Longbyo budak dari utusan Jinchang itu dikalahkan Shoyan dengan mudahnya. Dan cerita pun dimulai. Ketika melihat sosok Tianjun yang tiba di arena pertarungan, satu demi satu sorakan pun langsung bergema di seluruh bangku penonton. Dan pada saat yang sama, di atas awan, ada sebuah istana megah yang tersembunyi. Lalu, beberapa sosok yang terbang pun bergegas menuju istana itu. Mengapa aula budak Ashura begitu ramai hari ini? Ucap seorang wanita. Pada saat ini, di dalam aula utama, ada sesosok wanita cantik yang sedang duduk di singgasana paling atas. Lalu, ada juga sosok yang berdiri sangat jauh di depannya. Wujudnya hampir tidak dapat dilihat dengan jelas. Jadi, hanya suara yang terdengar dari kejauhan. Yang mulia, ada dua utusan yang sedang melakukan tantangan di aula budak Ashura. Ucap sosok yang berdiri menjawab dengan hormat. Apakah token Dewa Iblis Abadi sudah habis ditukarkan? Ucap sosok wanita itu kembali. Sudah yang mulia, tetapi ada satu token berada di tangan utusan Jonggu. Hanya saja, di antara utusan Jonggu adalah yang terlemah, dan kekuatannya hanya berada di langkah kedua Kaisar Keabadian. Jadi, apakah Anda ingin menggantikannya dengan kandidat yang lain? Jika hanya dengan kekuatan seperti itu, dia hanya akan menjadi beban. Ucap sesosok lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah sutra putih yang sangat indah. Walaupun dia sudah tua, namun tidak ada kerutan di wajahnya. Tetapi, begitu suaranya keluar, sebuah momentum pun tiba-tiba langsung menyebar. Itu membuat semua sosok yang berdiri di aula pun langsung diselimuti dengan ki dan darah yang sangat kuat. Bahkan, sosok yang berbicara sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Yang mulia, tenanglah, ucap sosok lain yang segera membuka mulutnya. Apakah di dalam hal ini kamu juga ikut campur? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa token kuno Dewa Iblis Abadi dapat dimiliki siapa saja, dan tidak ada yang boleh ikut campur dengan masalah ini? Ucap sosok wanita itu lagi. Yang mulia, mohon maafkan aku tidak akan pernah ikut campur lagi, ucap pria berambut putih. Kemudian, dengan cepat, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan dapat terlihat dengan jelas ada ketakutan yang terpancar di matanya. Kamu harus tahu, situasi ini sangat memprihatinkan. Jadi, jangan sampai ada kesalahan di dalam hal ini. Jika tidak, jangankan aku. Jika aku yang membuat kesalahan, semua orang akan hancur sekarang. Cepat, panggil 10 orang ini ke aula utama untuk bersiap pergi ke gerbang kuno Dewa Iblis. Lalu, menemukan cara untuk memecahkan masalah ini. Ucap sosok wanita itu lagi. Setelah suara itu keluar, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat besar itu langsung mendorong semua orang keluar dari istana. Kemudian, dengan cepat, mereka pun menstabilkan tubuh mereka. Ini benar-benar membingungkan. Jika benar-benar ada cara untuk memecahkan situasi di gerbang kuno Dewa Iblis Abadi, mengapa kita masih membiarkan orang-orang lemah ini untuk pergi? Bukankah kemungkinan keberhasilannya itu akan menjadi lebih kecil? Ucap pria berambut putih dengan perlahan. Sudahlah, jangan banyak berbicara omong kosong lagi. Bagaimanapun, kita tidak tahu apa yang direncanakan Yang Mulia. Jadi, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Yang Mulia. Lagi pula, sekarang semakin sedikit para penyusup yang bisa ditangkap. Itu menunjukkan bahwa orang-orang kuat yang telah memasuki Dewa Iblis Abadi telah menyadari jebakan kita. Jika situasi ini terus berlanjut, maka dunia Dewa Iblis Abadi akan mengalami situasi yang sangat buruk. Ucap sesosok yang lainnya. Ya, aku mengira juga begitu. Tetapi, aku juga menemukan bahwa beberapa dari mereka telah menjarah sumber daya dengan gila-gilaan. Dan yang paling mengerikan, mereka adalah orang-orang dari dunia Tesu. Sekarang, mereka telah menjarah sumber daya dengan terang-terangan di sebuah bintang raksasa. Ucap sesosok kedua. Dimanapun mereka menjarah,
bintang-bintang itu memiliki kehidupan. Cepat atau lambat, dunia ini akan hancur berantakan. Kecuali kita memiliki lebih banyak orang kuat yang datang ke dunia ini untuk merebut takdir dunia Dewa Iblis abadi. Jadi, kita harus melanjutkan rencana ini bagaimanapun caranya. Sumber daya dunia akan semakin kecil. Setelah itu, Kampan akan runtuh dan dunia hancur berantakan. Pada akhirnya, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, Yang Mulia sudah berusaha mencari cara untuk memecahkan situasi ini, ucap sosok ke-1. Ya, sepertinya ada masalah. Sekarang, karena ada beberapa pemegang token Dewa Iblis abadi yang tidak berada di alam Dewa Iblis, jadi aku akan memerintahkan kepada kalian untuk mencari. Dan kita harus bisa mengumpulkan mereka sesegera mungkin. Kemudian, undang ke aula utama untuk menemui Yang Mulia, ucap pria berambut putih. Mendengar itu, semua orang pun mengangguk dengan patuh. Sambil berbicara, pria rambut putih pun mengeluarkan slip giok dan segera membagikannya. Saudaraku, kalian harus menemukan masing-masing satu. Jika kalian bertindak sendiri-sendiri, kalian akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, ucap pria berambut putih lagi. Setelah semua orang menerima 10 slip giok, mereka melihat ada nama-nama berbeda yang terukir di atasnya, beserta dengan informasi mereka. Aku tidak ingin terus berbicara omong kosong. Jadi, mari kita mulai mencari mereka. Jika tidak ada yang berada di dunia Dewa Iblis abadi, temukan mereka dengan cara apapun, tidak peduli berapapun biayanya. Tapi ingat, cepatlah kembali setelah menemukan mereka, ucap pria berambut putih lagi. Mendengar itu, semua orang pun mengangkat dan langsung bergegas. Mereka pun menghilang begitu saja. Masing-masing sosok ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, hanya ada bayangan yang tersisa di atas awan. Putusan Jonggu adalah penukar token kuno Dewa Iblis abadi yang terakhir. Kali ini, sepertinya aku cukup beruntung, karena aku merasa seharusnya dia berada di alam Dewa Iblis. Jadi, tidak sulit untuk menemukannya, ucap wanita cantik. Kemudian, dia pun segera menyimpan batu giok, lalu sosok anggun itu pun bergerak menuju ke bawah awan. Jika Jincang melihat wanita cantik ini, dia pasti sudah tidak asing lagi, karena wanita cantik ini adalah Yuyan. Dia adalah orang yang menampar wajah Jincang di aula orang suci. Pada saat ini, di istana, ada wanita cantik lainnya yang duduk di ujung. Dia pun perlahan berdiri dan mengeluarkan pil obat mujarab. Setelah mata indahnya menatap pil obat mujarab itu sejenak, dia segera memasukkan pil obat mujarab tersebut ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, ada senyuman puas yang muncul di wajah cantiknya. Ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemuniannya tidak kuat, tetapi nyala api yang digunakan untuk memunikan pil obat mujarab ini seharusnya bukan nyala api biasa. Dengan tingkat seperti itu, dia seharusnya menjadi seorang alkemis ilahi. Tetapi, ini masih belum bisa mencapai level yang aku inginkan untuk menyempurnakan pil obat mujarab. Ini sangat disayangkan. Namun, obat mujarab ini benar-benar enak, gumam wanita cantik itu. Sosoknya mengenakan gaun emas pucat dengan sanggul rumit yang dihiasi dengan jepit rambut perak mengkilat. Itu membuat penampilannya cantik mempesona. Jika saja Xiaoyan melihat pil obat mujarab ini, dia pasti akan langsung mengenalinya, karena itu adalah pil pemecah racun Tianling. Hanya saja, pil ini seharusnya menjadi pil penawar racun. Meskipun begitu, bagi wanita cantik ini rasanya seperti pil gula yang lezat, sehingga wanita ini terus menikmati di mulutnya. Sekarang, hanya satu cara untuk memecahkan situasi ini. Namun, masalah ini cukup rumit. Bahkan, ada kemungkinan bergantung pada klan Cimi dari gerbang kuno Dewa Iblis. Tapi sayangnya, klan Cimi telah menghilang, dan aku belum pernah mendengar keadaan garis keturunan ini. Apakah ada cara untuk menyelesaikan situasi ini dalam satu waktu? Tidak peduli cara itu benar atau salah, tetapi sebelumnya si nomor 9 berkata bahwa dia akan datang ke dunia Dewa Iblis abadi. Namun, dia berasal dari dunia Tesu. Meskipun aku tidak tahu apakah dia benar-benar berasal dari dunia Tesu, selama percakapan dengan si nomor 6, seharusnya identitas nomor 9 tidak terlalu dapat dipercaya. Lupakan saja tentang pemikiran ini. Tidak peduli dari mana asalnya berada, pasti akan sangat menyenangkan jika dia benar-benar datang ke dunia Dewa Iblis abadi ini.
Meskipun pengetahuannya tentang alkemis tidak cukup dalam, kekuatannya pasti sudah cukup bagus. Jadi, alangkah baiknya jika ada cara untuk membimbingnya, gumam wanita cantik itu di dalam hatinya. Tapi, aku juga tidak tahu, apakah si nomor 9 ini perempuan atau laki-laki? Gumam wanita itu lagi, sambil melemparkan sebuah lionton giok ke atas dan ke bawah di telapak tangannya. Adapun lionton giok di tangannya, itu bukan benda biasa. Karena itu hampir persis sama dengan token giok yang ada dimiliki Shoyan. Dan itu adalah batu giok khusus yang mengarah ke alam dewa kekacauan. Pada saat ini, wanita cantik itu berjalan dengan kaki indahnya di istana. Kemudian, wanita cantik ini sedikit mengangkat mata indahnya. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa melihat wajahnya saat ini. Mungkin, jika ada yang bisa melihatnya, mereka pasti akan tercengang. Karena wajah wanita cantik ini terlihat mirip dengan Yuyan. Setelah ia selesai bergumam, dia pun tertekun sejenak untuk mengambil batu giok. Tetapi, begitu sosoknya bergerak, dia pun langsung hilang ke dalam istana. Lalu, pada saat yang sama, di dalam aula budak Ashura, pertarungan antara Tianzun dan Shoyan akan segera pecah. Hahaha, pemandangan ini sungguh menakjubkan. Bahkan, dalam hal kekuatan, langkah ke-9 juga dapat jatuh ke dalam perangkap. Dan sekarang, dia telah menjadi budak, ucap Shoyan dengan nada sedikit merendahkan. Lalu, apa hubungannya denganmu? Ucap Tianjun yang berteriak dengan marah. Jelas, dia sangat terhina, sehingga dia menatap Shoyan dengan tatapan mata dingin. Apakah kamu takut dengan kekuatanku yang berada di langkah ke-9? Ucap Tianjun lagi. Apa? Ketakutan? Itu tidak mungkin. Hanya saja, aku belum pernah membunuh orang di langkah ke-9 Kaisar Keabadian. Dan itu membuat aku sedikit bersemangat. Ucap Shoyan dengan nada mencibir. Mendengar itu, mata Tianjun pun menjadi gelap. Dia tidak dapat merasakan pancaran di tubuh Shoyan. Tetapi, dari kata-katanya, sepertinya orang bertopeng ini memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kamu harus tahu, celah dari kekuatan kita berdua, dan perbedaan itu seperti awan dengan lumpur. Jadi, akan sulit bagimu untuk menerima seranganku, ucap Tianjun. Meskipun Tianjun sedikit cemas, namun dia tetap memiliki kepercayaan diri dengan kekuatannya sendiri. Setidaknya, dia tidak pernah khawatir tentang hidup dan matinya. Pada saat ini, setelah percakapan di antara keduanya berlangsung, perisai cahaya keemasan pun telah diperkuat kembali. Lagi pula, para orang suci di aula budak Ashura tidak berani meremehkan kekuatan tempur dari langkah ke-9 Kaisar Keabadian. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat serangan dari Yang Mulia Tianzun, ucap Shoyan dengan nada mencibir. Kemudian, dia pun mengulurkan jarinya ke arah Tianjun yang membuat mata Tianjun pun menjadi dingin. Setelah Shoyan selesai berbicara, Tianjun pun tiba-tiba mengayunkan kelima jarinya ke arah Shoyan. Kemudian, dia mengeluarkan teknik ketiga Tianji Cengkraman Hantu Jahat. Segera, telapak tangan hitam ungu yang dipenuhi kekuatan ganas dan tak tertandingi menyapu ke arah Shoyan. Seolah-olah dia ingin menghancurkan Shoyan hingga menjadi beberapa bagian. Lalu saat berikutnya, tiba-tiba sosok Shoyan pun diselimuti oleh cakar hitam yang besar. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari seranganku, ucap Tianjun dengan dingin. Sambil menatap Shoyan, ia pun mencibir. Namun, ketika kabut hitam meledak, sosok Shoyan pun langsung bergegas keluar dan menyapu sangat cepat. Pada saat yang sama, Tianjun masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Jelas, dia juga memiliki rencana. Jika keduanya bertabrakan secara langsung, Tianjun yakin bahwa kekuatan di langkah kelima Kaisar Keabadian itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Jadi, dia tidak bersembunyi sama sekali. Setelah Shoyan bergegas ke arah Tianjun, dengan cepat, dia pun mengepalkan tangannya, kemudian mengayunkan tinjunya dengan sangat ganas. Melihat itu, Tianjun pun terkejut. Dia pun segera mengangkat tangannya. Tetapi, kali ini pukulannya diselimuti oleh kekuatan keabadian. Namun, ekspresi Tianjun memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pukulan dari Shoyan. Segera, suara tabrakan pun terdengar di seluruh arena pertandingan. Itu membuat dampak ledakan seperti gelombang yang sangat menakutkan pun mengamuk. Sehingga lapisan perisai emas pun terbuka. Kemudian terdengar suara retakan keras dari perisai emas. Lalu semua orang pun dapat melihat retakan pun segera menyebar. Melihat itu, selusin orang kuat yang memegang formasi pelindung ini itu langsung memperkuat perisai emas lagi.
Jika tidak, dampak dari pertarungan antara keduanya akan memakan banyak korban. Bagaimanapun, dampak dari dua pukulan makhluk abadi itu cukup untuk membunuh orang kuat di ranah dewa pertarungan. Jika pukulan itu mengenai bintang, aku khawatir bahkan bintang berukuran sedang pun itu akan hancur dalam sekejap. Untungnya, tetua meningkatkan banyak lapisan pelindung. Jika tidak, kita tidak akan bisa melihat orang sekuat itu bertarung dalam jarak sedekat ini, ucap salah satu penonton. Setelah keduanya mulai bertarung, sorakan di aula budak Asyura pun bergema dengan keras. Bahkan, sebagian orang ada yang lupa memasang taruhan mereka karena menonton pertempuran seperti ini. Bagi kebanyakan orang kuat, itu semua merupakan pertempuran yang sangat langka. Pada saat ini, Cincang melihat ke arah pertandingan. Tiba-tiba, pupilnya pun sedikit menyusut saat ia melihat sosok yang mengenakan topeng di arena. Bagaimanapun, itu adalah konfrontasi langsung dengan Tianzun yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun, reaksi pertamanya adalah Tianzun yang seolah-olah telah dipojokkan. Jadi, Cincang pun langsung menggunakan pikirannya untuk menekan Tianzun sehingga Tianzun dapat merasakan panas pada tanda budak di lehernya. Jika kamu berani melepaskan orang bertopeng itu, aku akan membunuhmu saat itu juga. Sekarang, aku akan memberimu waktu 1 batang dupa. Tidak, bunuh dia dalam waktu setengah batang dupa. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping, ucap Cincang. Dan itu langsung ditransmisikan ke arah Tianzun. Mendengar itu, mata Tianzun pun tiba-tiba berubah menjadi suram. Jelas, dia telah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tanda budak di lehernya. Namun, baik Tianzun maupun Ming Yao, mereka berdua tidak pandai dalam teknik penyegelan, sehingga sangat sulit untuk mematahkannya. Meskipun begitu, sebenarnya masih ada satu cara untuk mematahkan segel budak tersebut. Mereka harus memilih untuk menghancurkan tubuh mereka sendiri, kemudian membentuk kembali tubuh baru. Tetapi, bagi mereka metode ini tidaklah bisa dilakukan, karena jika mereka meledakkan diri sendiri, kekuatan mereka pasti akan jatuh. Belum lagi, di mana mereka berada sekarang, mereka masih belum mengetahuinya sama sekali. Jadi, meskipun mereka bisa membentuk kembali tubuh mereka dan menghilangkan tanda budak, sangat sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Sial, lihat saja nanti. Jika aku menemukan cara untuk mematahkan segel budak ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, gumam Tianzun yang mengutuk di dalam hatinya. Namun, tepat ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba Tianzun merasakan kekuatan besar datang dari arah depan. Bahkan, dia merasa bahwa kekuatan lawannya tidak menjadi lemah setelah tabrakan tadi. Malah sebaliknya, kekuatannya itu semakin kuat. Segera, sebuah kekuatan besar tiba-tiba datang ke arahnya. Jadi, dia juga segera menggunakan tinjunya untuk memblokir serangan itu. Namun, sebelum Tianzun dapat memblokir serangan tersebut, tinjunya terguncang oleh pukulan lain. Sehingga, tinju Shen yang sangat cepat langsung menghantam dada Tianzun dengan sangat keras. Kemudian, suara ledakan pun bergema di seluruh arena. Itu membuat pakaian bagian atas yang dikenakan oleh Tianzun hancur berkeping-keping, sehingga memperlihatkan armor bagian dalam di tubuh Tianzun. Tubuhnya juga melesat ke belakang puluhan kaki. Lalu, telapak kaki Tianzun membentur tanah dengan keras untuk menstabilkan tubuhnya. Melihat pemandangan itu, mata Tianzun pun penuh dengan ketakutan. Kemudian, dia segera menundukkan kepalanya dan melihat ke armor bagian dalamnya yang memiliki bekas kepalan tangan. Tepat ketika Tianzun mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa sosok Shen telah menghilang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Orang bertopeng itu menghilang tiba-tiba, ucap para penonton. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa melihat sosok Tianzun yang tampak malu, dan mereka tidak bisa melihat sosok Xiaoyan. Saat ini, Tianzun pun berdiri. Dia sudah merasakan pukulan dari lawannya, dan dia merasakan bahwa kekuatan orang bertopeng itu bukanlah kekuatan yang berada di langkah kelima Kaisar Keabadian. Bajingan, apakah itu adalah tubuh abadi? Gumam Tianzun di dalam hatinya. Aku tidak menyangka akan menggunakan pil racun yang diberikan Ming Yao di sini. Tetapi, aku ingin melihat sebentar lagi. Apakah dia sanggup membuatku menggunakan pil ini? Ucap Tianzun. Segera, aura kuat pun tiba-tiba meledak dari tubuh Tianzun. Baru saja dia dipukul mundur oleh sebuah pukulan lawannya, namun dia tidak menganggapnya aneh. Karena Tianzun masih belum mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia hanya menggunakan sebuah pukulan yang diselimuti oleh kekuatan keabadian. Jadi,
Tidak mengherankan jika dia langsung dipukul mundur. Namun, sekarang Tianzun bahkan tidak bisa mengikuti pergerakan Xiaoyan sama sekali. Meskipun begitu, Tianzun juga tidak bisa berdiam diri untuk menunggu kematian. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.